Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa imamil mursalin habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma thabbit janani wa adiril haqqa ala lisani. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, marhaban biqaumin qadu al-jihad al-asghar wa baqi alaihim al-jihadul akbar. Faqila ya Rasulullah, wa mal jihadul akbar? Qala jihadun nafs. Pertemuan kita malam ini masih tetap melanjutkan tentang jihadun nafs, akan tetapi buku yang kita baca sekali lagi adalah syarah daripada Arba'una Haditsan Imamil Khomeini khusus tentang jihadun nafs yang ditulis oleh Sayyid Kamal Khaydari. Akan tetapi kita masih dalam pengantar. Pertemuan sebelumnya saya ingin menyinggung kembali bahwa kita katakan orang namanya jihadul akbar, jihad yang terbesar, perang yang sangat besar. Biasanya orang itu sebelum melakukan perlawanan terhadap lawan, terhadap musuh, maka orang itu akan melihat, mengidentifikasi musuh itu sendiri. Di manakah tempat musuh itu? Seberapa jauhkah kekuatan yang dimiliki oleh musuh? Kemudian strategi apa yang akan kita gunakan untuk melawan musuh? Kalau orang berjihad, berperang, kemudian tidak tahu siapa musuhnya, apa saja kekuatan yang dimilikinya, seberapa jumlahnya, kemudian apa yang kekuatan yang kita miliki untuk melawan mereka, maka kita pasti ketika terjun di dalam perang itu kita pasti kalah dan tidak akan pernah menang. Demikian pula tentang jihadul akbar yang disebut dengan jihadun nafs. Kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa kita harus mengetahui apa nafas itu, perang dalam nafas itu apa yang dimaksudkan. Jihadun nafas itu apa? Apa saja sih kekuatan yang ada di dalam an-nafsul insaniyah? Kemarin sudah kita jelaskan kan apa saja kekuatan itu dan kemudian bagaimana caranya kita akan menggunakan kekuatan yang ada itu untuk melawan musuh kita. Kita sudah pernah menjelaskan bahwa di dalam diri manusia terdapat 4 kekuatan. Yang pertama disebut sebagai kekuatan atau al-quwwatul aqliyah, yaitu kekuatan rasionalitas, kemudian al-quwwatul asyahwatiyah, kekuatan syahwat, kemudian kekuatan al-ghadabiyah, dan yang terakhir adalah al-quwwatul wahmiyah. Kemarin kita sudah sampai di situ dan kita sudah masuki pembahasan tentang al-quwwatul syahwiyah. Jadi 4 kekuatan itu kita akan mengkaji satu persatu, mulai dari al-quwwatul syahwiyah. Untuk kekuatan al-aqliyah kita ditaruh kajian yang paling belakang. Nah, apa yang dimaksud dengan al-quwwatul syahwiyah? Kalau tidak salah kita kemarin sudah membahas ya itu ya. Al-quwwatul syahwiyah, saya akan ulangi secara singkat saja untuk kemudian melanjutkan. Definisi dan pengertian daripada kekuatan syahwat itu adalah kekuatan yang tidak keluar darinya kecuali perbuatan-perbuatan hewani. Seperti menyembah, kemaluan, perut, rakus, jima, makan, dan lain sebagainya. Ini namanya kekuatan-kekuatan syahwat.
Itu definisinya. Lalu tugasnya apa? Ada 2 tugas. Kemarin kita sudah sebutkan ada 2 tugas yang dilakukan oleh kekuatan syahwat ini. Yang satu adalah syahwat makan. Orang kepengen makan kewan, itu apa yang dipikirkan di dalam pikiran kewan kalau punya pikiran? Yang dipikirkan adalah makanannya, rumputnya, perutnya, kemudian kemaluannya, kepengen apa sudah itu. Nah, ini salah satu diantaranya adalah tugas daripada kekuatan syahwat itu adalah makan. Maka disebut syahwatul akli, syahwat makan. Dan syahwat makan ini apakah ada manfaatnya? Sangat. Syahwat makan ini manfaatnya sangat kuat, sangat luar biasa. Kenapa? Karena dengan makan itu satu manfaatnya adalah untuk menjaga tubuh manusia. Kenapa harus menjaga tubuh manusia? Nafsu, kekuatan syahwat itu adalah sebuah kekuatan yang tidak bisa berjalan sendiri kecuali pakai alat. Paham ya? Syahwat itu tidak mungkin berbuat, tidak mungkin bekerja kecuali pakai alat. Alatnya apa? Alatnya adalah tangan kita, tubuh kita, kemaluan kita dan lain sebagainya. Mulut, mata, ini semuanya adalah alat, sarana, mesin atau sarana untuk dilakukan oleh syahwat itu melampiaskan kesempurnaannya, keinginannya untuk bisa meraihnya. Tanpa itu manusia tidak akan punya kekuatan. Manusia tanpa makan, maka manusia tidak akan punya kekuatan apapun. Nafsu tidak akan bisa berbuat apapun karena dia lemas dan lain sebagainya. Jadi ini satu ya, di samping jadi makan itu menjadi sangat penting sekali. Saya kemarin sudah menjelaskan semuanya itu. Akan tetapi sekali lagi syahwat makan ini pun tidak mengenal batasan. Paham ya? Jadi kekuatan syahwat ini tidak mengenal batasan. Pokoknya kepengen mangan, pokoknya kepengen berbuat sesuatu, memenuhi yang penting perutku wareg. Urusan halal, haram, manfaat, tidak manfaat itu tidak ada urusannya dengan syahwat. Apa yang akan mengendalikan untuk mengetahuinya ini? Yang mengetahui bahwa ini halal, ini haram, ini maslahat, ini tidak maslahat adalah kekuatan akal. Ketika syahwat ini tanpa kendali, artinya tidak ada yang mengendalikan, itulah yang dinamakan dengan jihadun nafas. Akal ini yang akan mengendalikan itu. Ketika tidak dikendalikan, dia akan merampas haknya orang. Dia akan mendolimi orang. Dia akan mengambil hak orang. Akan memperkosa istri orang. Tidak kenal norma, tidak kenal apapun sama sekali. Yang penting puas. Yang penting dapat. Tidak ada halal, tidak ada haram. Wal kedual jare wong Jawa, wal kedual entuk kadal di untal. Orang anak ini halal apa haram? Tidak ada. Itulah kebutuhan daripada nafsu makan yang tidak dikendalikan oleh akal manusia. Nah, kemudian itu yang kemarin. Makanya dalam riwayat kemarin sudah kita jelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda takhayyaru linutfikum. Pilihlah nutfah itu yang baik. Karena makanan yang kalian makan itu kelak akan jadi nutfah. Ketika kalian berhubungan dengan istrimu, maka akan melahirkan sebuah janin. Kalau nutfahnya itu berasal dari makanan haram, makanan najis, makanan yang tidak sah, maka bayi yang kau titipkan pada perut istrimu itu adalah bayi yang akan menjadi masalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang kemarin kita singgung juga, asyaqiyyu man syaqiya fi batni ummih was-sa'idu man sa'ida fi batni ummih. Wong sing cilaka itu adalah orang dari awal di dalam perutnya itu sudah dimulai. Artinya makanan apa yang dimakan oleh seorang ayah atau seorang ibu. Belum lagi nanti ketika dia kemudian lahir menyusui. Air susu yang dikeluarkan itu kira-kira dari mana? Dari makanan yang halal ataukah makanan yang haram? Itu akan berpengaruh kepada
janin, kepada anak. Oleh karena itu di sini ada nafsu makan, tapi nafsu makan itu harus dikendalikan oleh akal. Kalau dari dikendalikan oleh akal, dia tidak akan tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang najis, mana yang tidak, mana yang maslahat, mana yang tidak. Jadi jihadun nafas itu secara singkat, nanti kita akan jelaskan pada bab yang tersendiri secara rinci apa syaratnya. Tapi itulah, yaitu ketika kita mampu mengendalikan nafsu kita, baik itu nafsu yang bersifat makan maupun yang lain. Itu salah satu manfaat. Manfaat yang kedua daripada manfaat syahwat makan ini, yaitu ketika seseorang itu tidak ada syahwat makan, maka artinya dia apa? Dia tidak akan bisa mencapai pada kesempurnaan. Saiki nafsu mangan itu kan ada. Manusia ini kan harus tumbuh, tubuhnya ini kan harus tumbuh. Pelampiasan nafsu ini kan harus ada. Nek gak ana nafsu makan, maka berarti apa? Salah satu untuk mencapai kepada kesempurnaan kita tidak akan bisa. Kenapa? Salah satu diantaranya apa? Misalnya di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan, jangan melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kemarin mencontohkan, kalau misalnya kita berjalan melihat sesuatu yang menarik ini dan lain sebagainya, ada makanan ini punyanya orang dan lain sebagainya. Kalau sekiranya itu kita lihat karena itu dilarang oleh Allah Ta'ala, maka berarti kita berbuat dosa. Ketika kita menghentikan tidak melihatnya, berarti kita telah berbuat jihad. Yakni menahan diri untuk tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berlaku untuk siapa? Berlaku untuk orang yang punya mata. Terus bagaimana dengan orang yang buta? Dia buta sudah jelas, dia tidak akan pernah bisa melihat wong ayu ora arti. Ayu be elek, cantik dan buruk kanggone wong buta, tidak ada beda. Ya kan? Merah, kuning, hijau, putih tidak ada bagi orang yang buta. Berarti dia telah kehilangan salah satu alat untuk berjihad menuju ke sana, yaitu melihat. Yang seharusnya saya normal bisa melihat, kemudian saya pejamkan mata saya, tapi karena dia sudah buta, maka dia tidak punya kesempatan untuk mencapai ini. Nah, ini yang dimaksudkan adalah ketika orang itu tidak ada nafsu makan sama sekali, maka berarti tidak ada yang namanya jihadul akbar, karena dia tidak bisa melihat mana yang halal, mana yang haram, mana yang dan lain sebagainya. Adanya halal, adanya haram, adanya najis dikarenakan pengaruh daripada kekuatan syahwat untuk makan. Ini salah satu di antaranya. Nah, ini kemarin sudah kita jelaskan, ini dua manfaat daripada makan. Ini pembahasan yang kedua adalah baru. Kemudian apa tugas daripada syahwat hayawaniyah ini? Asyahwatiyah, kekuatan syahwat yang tugas yang kedua apa? Al-amalul tsani, yaitu tugas daripada syahwat al-quwwatus syahwiyah atau syahwatiyah. Yang kedua adalah al-jima. Tadi yang satu adalah makan, dan makan memiliki dua manfaat. Sekarang jima. Apa artinya jima itu? Jima itu artinya bersetubuh. Bersetubuh. Nah, apa manfaatnya jima iki kanggone manusa? Jima ini juga ada unsur kemiripan dengan hewan. Hewan juga melakukan hal yang sama. Apa manfaatnya daripada jima ini? Ada dua manfaat dari jima ini. Yang pertama, al-faidatul ula hifdun wa istimrarun naslil insani. Kata yang pertama adalah untuk menjaga generasi manusia. Kira-kira nera ana semangat jima ngono, ana wong sing bakal duwe anak. Kemarin di koran itu ada seorang janda di media itu disebutkan seorang janda hamil tanpa melakukan bersetubuh. Katanya saya ditiup angin dengan kuat. Oh, itu ilmu baru itu. Nah, itu ya. Harus simak. Seperti kalau itu benar berarti mungkin mau ceritanya ingin memiripkan cerita dia dengan Sayyidah Maryam. Ya, dia punya anak tanpa seorang
suami. Tapi kan berbeda. Allah menceritakan tentang Nabi Isa diciptakan sebagaimana Allah menciptakan Adam alaihissalatu wassalam. Wallahu alam. Kita husnudzon saja. Barangkali memang ada angin juga. Nah, al-faidatul ula hifdun wastimrarun nasli al-insani. Fungsi jima itu adalah untuk kelanjutan dan keberlangsungan keturunan. Makanya tujuan wong nikah itu salah satu diantaranya adalah apa? Punya anak, punya keturunan. Tanakahu, tanasalu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi fungsinya jima itu adalah itu. Dia bilang wa illa law lam yakun ma'al jima'i syahwatun walidzatun ma'a qad'in nadhari anil ajri wal al-ukhrawi lama aqdamal insanu ala dhalika ma'a wujudi kulli tilkal masyakil was-su'ubat al-mutarattibah ala wujudil walad dan seterusnya. Andai saja Said Kamal Khaidari dia menceritakan tentang itu. Dia bilang, andai saja dalam jimaiku ndak ada rasa nikmat, ndak ada rasa lidah. Lidah tahu ya, lidah maksudnya kelezatan, lezat. Tidak ada kesenangan, tidak ada kelezatan dalam jima itu. Kira-kira orang gelem lakoni ndak? Orang gelem. Mergo apa? Pengaruh dari jima itu nantinya punya anak. Lah apa kok enggak teni? Yateni anak, mendidik anak, membina anak dan lain sebagainya. Nek anake siji mending, anake 10, 15. Itu. Allah Ta'ala mancing manusia dengan jima ini, dengan kelezatan jima. Sesaat tok. Sesaat tok. Begitu selesai. Kalau Allah Ta'ala tidak ada di dalam jima ini, tidak ada syahwat, kelezatan, semangat, dorongan dan lain sebagainya, maka orang tidak akan pernah mau melakukannya itu. Kenapa? Karena melihat dari dampak daripada jima ini yang hasilnya apa? Lahirlah anak. Dari anak itu tidak mungkin dibiarkan, harus mendidik, harus dibina dan lain sebagainya. Nah, walaupun dalam jima ini kadang-kadang ada nilai ukhrawinya. Ada nilai ukhrawinya. Kapan itu tergantung dalam kondisi di mana tertentu bahwa kita harus melakukan itu, nanti nilainya nilai ukhrawi. Tapi sebenarnya adalah kebutuhan itu, gejolak seksualitas yang ada dalam diri kita, maka lahirlah seorang anak. Nah, ini karakter jima ini juga ada pada hewan. Ada pada hewan. Kekuatan jima ini sendiri, syahwat jima untuk melakukan hubungan dan lain sebagainya, melampiaskan seksualitas, ini persis hewan. Ora kenal halal, ora kenal haram. Ora kenal halal, ora kenal haram. Pokoknya siapapun yang ada di depannya, aku kelingan ada maqalatul Arab, idza qamadz dzakaru amyal basaru. Iku nek alat vitalnya itu sudah bangun, moto pun jadi buta. Makanya wajar sekali misalnya ada orang anaknya diperkosa sendiri, apa ya diperkosa, masih keluarga. Kenapa? Karena gorongan kekuatan jima yang begitu dahsyat dan dia buta, tidak dikenalkan, tidak kenal halal dan haram. Siapa yang akan bisa mengendalikan jima ini menjadi ukhrawi, menjadi ibadah, menjadi bernilai? Kekuatan akal kita. Kekuatan akal kita. Makanya misalnya satu hari ada sebuah kisah, saya masih ingat itu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pergi ke medan perang, kemudian Rasulullah biasanya kalau Rasulullah pergi ke medan perang dengan sahabat-sahabatnya di Madinah itu tidak boleh kosong oleh orang. Harus ada beberapa pemuda yang menjaga kota Madinah. Salah satu dalam kejadian itu Rasulullah bersama yang lainnya, bersama sahabat yang lainnya pergi ke medan perang dan Rasulullah mengutus seseorang untuk menjaga medan kota Madinah. Pemuda ini nampaknya merasa bahwa aman di Madinah itu karena tidak ada orang lain. Maka dia mengunjungi.
Sampai satu saat dia mengunjungi sebuah rumah yang suaminya sedang pergi. Dengan bahasa yang lainnya dan lain sebagainya, ketika dia masuk ke dalam rumah itu ditegur sama perempuan itu. Kalimatnya menegurnya apa? Ittaqullah. Takutlah engkau kepada Allah. Ada yang mengatakan, riwayatkan, ittaqunnar. Hati-hati engkau dengan api neraka. Spontanitas pemuda ini kemudian keluar dari rumah, meninggalkan rumah itu. Kemudian dia teringat api neraka, terngiang-ngiang teguran seorang perempuan ini, takutlah engkau kepada Allah, takutlah engkau dengan api neraka. Pada saat yang sama dia juga malu bahwa Rasulullah ini tahu, karena Rasulullah tahu persis. Kemudian dia pergi lari meninggalkan Madinah, kota Madinah, pergi ke padang pasir, nangis minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah ketika datang dari medan perang, ditanyakan kemana dia. Dia sedang pergi, dia sedang menangis karena menyesali apa yang dilakukan. Padahal dia belum melakukan sesuatu. Belum melakukan. Sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, kemudian Rasulullah khutbah dan dia berada di sebelah, di dekat mimbarnya Rasulullah. Ketika Rasulullah berbicara tentang neraka, ini orang ini tidak kuat, meninggal dunia. Anda bisa bayangkan syahwat itu ketika sudah memuncak, satu sisi ada manfaatnya, sisi yang lain membahayakannya. Akan menjadi manfaat dan menjadi sarana menuju kepada Allah ketika disandarkan, dikendalikan oleh akal, yang kemudian disandarkan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya manusia iku ya padha mek kewan. Karaktere ono kabeh persis. Makanya kemarin kan sudah kita jelaskan, Allah menciptakan makhluk wujud ini yang diciptakan hanya dikasih akal, yaitu malaikat. Ono sing dikasih cuman kekuatan syahwat dan kekuatan ghadabiyah, yaitu kewan. Dan ono sing dikasih mbek Gusti Allah tiga-tiganya, akal, kekuatan syahwat, kekuatan ghadabiyah, kemudian apa? Ya, tiga-tiganya ada pada diri manusia. Itulah yang membedakan manusia dengan malaikat, yang membedakan manusia dengan kewan. Paham ya? Berarti ya? Terang ya? Oke. Saya akan baca. Yang lama akdamal insanu ala dzalika ma'a wujudi kulli tilkal masyakil wal waswasu'ubat al mutarattibah ala wujudil walati wa dzurriyyati wa tarbiyatiha wa riayatiha. Wis bar jima meteng ngrepotke semua, punya anak harus didik, nggak mangan macam-macam dan lain sebagainya. Ini manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua daripada jima apa? Tawfiru hadzal amal limajalati takamulil insan fil jawanibil murtabitati bi isba'is syahwah al jinsiyah wa na'ni bihal kamalat al murtabitah bil ifah. Wong punya nafsu jima kuat, gharizah atau insting syahwat itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dihilangkan dari manusia. Paham ya? Nek ono wong sing ngomong bahwa saya akan buang seluruh kekuatan syahwat dari diri saya akan hilangkan, seperti sebagian agama yang kemudian dia jadi pastor, dia tidak nikah, ada ini, ada itu. Dia tidak akan pernah mampu menghilangkan itu semua. Mustahil. Itu adalah hukumnya Allah dan itu fitrah manusia. Kita tidak akan bisa menghilangkan itu. Keinginan itu tidak mungkin. Yang harus kita lakukan adalah melampiaskannya. Dengan cara apa? Melalui syariat. Harus dilampiaskan kekuatan itu. Kalau dibiarkan dia akan melampiaskan seperti kewan. Tidak ngerti halal, tidak ngerti haram. Tapi ini tidak boleh dipendam. Harus dilampiaskan dengan cara yang halal. Melalui apa? Akal dengan syariat tadi yang kita sebutkan. Maka disinilah kemudian ada orang-orang yang disebut atau perempuan yang afifah.
laki-laki yang iffah, punya iffah itu punya kehormatan, jogo kehormatane. Jogo kehormatane, ndak akan dia membiarkan nafsunya berkemana-mana. Perempuannya jogo diri, ndak kepengin melakukan melampiaskan semuanya kepada siapapun laki-laki yang tidak ada hubungan dengan syariat. Paham itu? Berarti jima ini juga satu sisi sebagai menurunkan anak dan generasi. Sisi yang lain ini juga sebagai sarana untuk menuju kesempurnaan ilahiyah. Kapan? Yaitu ketika kita melampiaskannya melalui dikendalikan oleh akal dan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, enggak. Karena ini enggak mungkin bisa dihilangi. Enggak mungkin. Kau bisa tanya sama mereka-mereka yang ada di apa itu? Biarawati atau apa itu. Kau bisa nanya. Tidak mungkin. Itu fitrah manusia. Kalau laki-laki normal atau perempuan normal ya. Lain lagi kalau tidak normal. Lain lagi kalau tidak normal. Normal. Itulah kenapa syariat Islam harus ada nikah. Diperintahkan nikah. Rasulullah mengatakan nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, ajaranku. Seorang siapa yang tidak menyukai dengan sunnahku maka dia bukan dari aku. Ada sebagian orang ngomong, enggak itu kan mau nikah, mau ini itu semuanya adalah untuk pelampiasan seksualitas yang artinya jauh dari Allah. Nabi Muhammad iku nabi, manusia yang paling sempurna, nikah. Paham itu? Karena di dalam nikah ini ada di dalamnya yang dinamakan juga jihadun nafas. Di saat kita melampiaskan itu dengan niatan kurbatan ilallah. Maka di dalam suami istri mau jima, kepengen punya anak, di antaranya dalam madzhab Ahlul-Bait itu disarankan wudu dulu, disuruh ndonga dhisik. Nek gak akan iblis setan pun ikut campur di dalam permainan ini. Wasyarikhum fil ambali wal aulad, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang fungsi daripada syahwatul al-quwatus syahwiyah. Jadi ada dua, kekuatan makan, dan kekuatan makan itu atau syahwat makan itu ada dua manfaat. Kemudian yang kedua adalah syahwatul jima, dan jima ini juga memiliki dua manfaat. Sekarang kita akan membahas pembagian yang kedua, yaitu dengan al-quwatul ghadabiyah. Apa itu al-quwatul ghadabiyah itu? Atau yang kita sebut dengan kekuatan emosi. Kekuatan marah. Ada air minum. Kekuatan emosi atau kekuatan marah. Apa definisinya? Ta'rifuha wahiyal quwwatul lati takunu mansya'an li suduri af'alis sibai minal ghadabi wal baghdai wat tawassubi 'alan nas bi anwa'il adza. Syekh An-Naraqi dalam kitab Jami'atus Sa'adat, bismillahirrahmanirrahim. Syekh An-Naraqi dalam kitab akhlaknya Jami'atus Sa'adat itu dia mendefinisikan tentang kekuatan emosi yang kita sebut dengan al-quwatul ghadabiyah. Emosi amarah, marah, wong Jawa ngomong marah ya. Ngamuk. Nah, itu adalah kekuatan, kata disebutkan wahiyal quwwatul lati takunu mansya'an li suduri af'alis siba. Yaitu sebuah kekuatan yang merupakan sumber munculnya perbuatan-perbuatan kejam, buas seperti kewan. Asiba itu binatang yang buas seperti harimau, macan, apa yang lain sebagainya. Itu namanya siba. Di antaranya apa? Al-ghadab, marah. Wal baghdha. Baghdha itu kebenci, marah, benci. Kemudian untuk mengendalikan wat tawatsub, yakni mengendalikan atau nyobot hak orang lain, merampas hak orang lain dengan berbagai cara gangguan. Kowe kepengin sesuatu gane wong ora mau jaluk tapi mau paksa. Ini namanya kekuatan
ghadab, emosi. Munculkan rasa kemarahan, munculkan rasa kebencian, kemudian untuk merampas hak orang lain dengan berbagai cara, bukan baik-baik loh, dengan berbagai cara untuk mengganggunya, menyakitinya dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini yang namanya definisi daripada kekuatan al-ghadabiyah. Terus apa manfaatnya? Ya Tuhan, kenapa engkau menciptakan kekuatan emosi pada manusia? Mbok ora usah dikai emosi wae. Apa manfaat emosi? Satu sisi kekuatan itu bersifat netral. Kapan dibawa ke sana bisa, bawa ke sini juga bisa. Nah, hadafuha, tujuan daripada kekuatan emosi ini adalah melaksanakan dua hal yang sangat penting. Paham ya? Perhatikan. Kekuatan emosi ini memiliki tugas, memiliki pekerjaan adalah dua hal. Pertama, yaitu melakukan pertahanan. Ad-difa. Pertahanan dan perlindungan diri disebut difa. Difa'un nafas, yakni bela diri. Nah, ini dengan cara emosi. Tu'tabarul quwwatul ghadabiyyatu mansha'a husulil hamiyati wal ghirati ladail insan wa anhuma tasduru amaliyatu difa'il insan an nafsihi wa ardihi wa malihi wa watanihi. Jadi fungsi yang pertama adalah perlindungan, pembelaan dan perlindungan terhadap diri sendiri. Kekuatan ghadab ini itu akan memunculkan yang namanya dengan hamiyah. Ya semacam pembelaan sama ya bahasanya. Ada kecemburuan, ada ini dan lain sebagainya. Dari situlah sikap cemburu, sikap membela dan lain sebagainya. Inilah muncul yang dinamakan dengan mempertahankan diri. Kira-kira nek harga nama baikmu dicemari orang, ngamuk ndak? Yang membuat kamu ngundang pengadilan, datang ke polisi, melaporkan ini itu apa? Emosimu. Emosimu mau lampiaskan mergo nek kowe ngamuk dengan cara yang ndak teratur, ndak disesuaikan dengan kendali. Ini mungkin wongnya mau paring mau bacok, cerok. Bajingan kowe, aku ora nyolong kok mau tuduh nyolong, bajingan kowe mau cerok langsung. Urusannya piye? Bermasalah, podo karo kewan. Tapi karena kau punya akal, kau lindungi kau ini, ini ada aturannya. Saya akan datang ke polisi, laporkan ini dan lain sebagainya. Sing dadekno kowe mergo nama baikmu dicemari dan emosi, bela diri itu karena adanya unsur faktor kekuatan emosi. Ketika hartamu dirampas orang, mau jarno apa mau lawan? Nek ana perampok teko ning omahmu, arep jikuk sepeda motormu, wis donyamu wis entek kere karek sepeda motor elek ora ana isine pisan kosong. Terus dijikuk wong, dicolong wong, kira-kira piye? Ayo-ayoan, iki donyaku siji. Makanya kata Rasulullah, orang yang dirampok membela diri kalau mati syahid. Membela hartanya yang di rumah itu kalau kau dirampok kemudian mau lawan sampai ke mati, kau mati syahid, kata Rasulullah. Apa yang menjadikan kita ini melakukan perlawanan itu? Yaitu kekuatan emosi, kekuatan ghadab. Negaramu dicaci maki, dihinakan oleh bangsa lain. Kira-kira mendidih enggak? Nasionalisme yang kita bangun, kita ini orang Indonesia, kita ini bangsa kita adalah bangsa yang Allah Ta'ala memberikan khususnya untuk kita sendiri. Jadi kebangsaan ini harus menjadi kebanggaan bagi kita. Siapapun melecehkan negara kita, di situ kita akan lawan. Karena ketika harga diri negaramu dihinakan oleh orang, harga dirimu, bangsamu, semua tidak ada nilainya. Sing dadekno nasionalisme muncul iki apa? Kekuatan emosi. Lebih daripada itu. Dia bilang wal ahamin dzalika jami'an difa'uhu an dinihi wa aqidatihi.
Lebih daripada itu, wong sing bisa sampai mati berani bela agama niku apa? Mergo ana kekuatan emosi. Makanya hati-hati. Hati-hati. Nek kowe dicaci maki harga dirimu, kowe ngamuk. Dan ndak ada harga diri yang terbaik dan paling mendasar kecuali kaya dene agama lan akidah. Paham itu ya? Akidahmu, agamamu, keyakinanmu adalah harga dirimu yang mutlak. Kalau sampai ada orang yang menghina agamamu, menghina keyakinanmu, jangankan harta, nyawa dikekno. Dan itulah yang dilakukan oleh para pengikut Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Medan, Karbala, di mana-mana mereka tidak pernah menyerah karena itu adalah akidah yang tidak bisa ditinggalkan. Makanya kalian di tengah masyarakat jangan sekali-kali mengejek agama lain, mencaci maki agama lain. Kita boleh saja beda dan tidak cocok dengan agama orang lain. Kita tidak sepaham dengan keyakinan orang lain, itu hak kita. Tapi jangan sekali-kali kemudian kita ini mencaci maki, kemudian mengejek dan menghinakan keyakinan mereka. Itu harga diri mereka. Misalnya ono agama sing nyembah sapi neng Indonesia, ojo mau hinakan keyakinan karena itu akan membuat dia tetap akan mempertahankan dirinya. Makanya apa meneh ini sesat, kafir. Sopo sing ngakon kowe dadek kaya ngono iku? Hati-hati. Boleh kita tidak cocok. Karena keyakinan yang kita bangun, semua orang itu membangun akidahnya dan keyakinannya adalah dengan dasar dibangun dengan pondasi kekuatan logika. Tidak boleh kau menghina agama lain atau madhab lain. Mestinya kalau kau tidak cocok, lakukan kajian, buktikan kelemahannya di mana. Atau paling tidak penyelesaiannya adalah diajak dialog. Kayak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Gusti Kanjeng Nabi bilang apa? Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Gusti Kanjeng Nabi itu yakin apa yang diajarkan 100% benar. Tidak ada ragu. Nabi pun yakin apa yang dibawanya itu adalah mutlak benar. Tapi orang kemudian nganggep ke kafir, ke sesat, tidak. Ketika berbeda dengan agama lain disebut hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Puncaknya daripada setelah diskusi, Gusti Kanjeng Nabi dalam Al-Quran bilang apa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wes. Akidahku. Setelah diskusi panjang lebar tidak bisa menemukan jalur, tidak menemukan titik temu, begitu. Lakum, kemudian la a'budu ma ta'budun. Kemudian kamu juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Terakhir kemudian apa Gusti Kanjeng Nabi dalam Al-Quran? Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku. Ini prinsip yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, kalau kau meyakini dengan agama itu, lu lakoni. Kalau kau yakin dengan ini, ya sudah jalani. Toh masing-masing manusia akan bertanggung jawab di hadapan Gusti Allah. Kekuatan emosi, agama, akidah, keyakinan adalah harga diri yang tidak akan bisa ditawar oleh siapapun. Atau wong sing agama ini nyembah sapi, mau hina dia siap mati untuk membela keyakinannya. Wong sing nyembah matahari, dia akan siap mati untuk membela keyakinannya. Apa meneh pecinta Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran jelas. Kalau tidak cocok, lakum a'malukum balana a'maluna, lana a'maluna walakum a'malukum, kata Allah. Udah. Lah kok terus kemaksa-maksa. Nek kira ngene kafir. Lho, kowe kapan dadi Gusti Allah iki? Dalam ayat Al-Qur'an itu Allah Ta'ala mengatakan begini, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina
wal majusi walladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Wong mukmin, wong Yahudi, wong Nasrani, as-sabiin, kemudian majusi dan lain sebagainya, dan orang-orang musyrik walladzina asyraku, dan orang-orang musyrik, kabeh itu dia punya hak untuk menyembah mereka dengan keyakinannya masing-masing. Sing berhak mutuske itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallah innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Ini neraka, ini surga, ini neraka, itu Gusti Allah. Lah kok sekarang ini tiba-tiba sudah ada yang berani mengeluarkan fatwa sesat, kafir. Wah enake. Kok surga neraka nggone awake dhewe. Ndak ya, akhi. Anda boleh tidak cocok dengan keyakinan orang. Anda boleh tidak sepakat dengan keyakinan orang. Anda boleh menyalahkan keyakinan orang. Tapi semua harus berdasarkan pengetahuan dan ilmu. Jadi kok aku nyalahkan keyakinan fulan karena aku punya tahu. Saya tahu persis bagaimana argumentasinya. Saya duduk, saya meneliti buku-bukunya. Begini, ketika engkau menerima sebuah keyakinan tertentu, itu juga harus kau terima berdasarkan pengetahuan. Jangan sampai kau menerima sesuatu tanpa berdasarkan ilmu. Tolaklah sesuatu itu berdasarkan ilmu dan terimalah sesuatu itu berdasarkan ilmu. Ingat itu. Kalau sudah akidah diutik, ingat itu harga diri yang mutlak, tidak akan pernah bisa ditolerir. Nah ini yang bisa menjadikan orang bela diri mati-matian terhadap akidah dan keyakinan apa? Yaitu kekuatan al-ghadabiyah ini. Oleh karena itu dia bilang disebutkan di sini, wa bidunil hamiyati wal ghirati la yataharrakul insanu lid-difa'i an ayyi amrin mahma adhuma qadruh. Segede apapun masalahnya, nek manusa iku rak duwe rak didorong oleh kekuatan al-ghadabiyah ini, maka manusia tidak akan pernah bergerak untuk bela diri atau apapun. Lalu misalnya ana wong sing dihina agamanya kemudian diem, ya dia tidak beragama. Nek ana wong sing menghina agama Islam dan lain sebagainya terus dia diem, tidak ada pembelaan. Pembelaan itu kan tidak harus dengan fisik, dengan pengetahuan, dengan jawaban, dengan keilmuan, dengan kajian dan lain sebagainya, kan itu maksudnya sebagai bentuk pembelaan. Nah, kalau kemudian ngamuk tok, bunuh, nah, ini kan pada baik kewan, ketika tersinggung dia ngamuk, membunuh itu. Nah, itu. Katanya kalau bukan karena kekuatan ghadabiyah, orang tidak akan membela diri sekalipun masalah yang dihadapi itu sangat besar. Kemudian wa bi ta'birin akhar laulal quwwatul ghadabiyyatu al-muwallidatu lil hamiyati wal ghirati lama sadarat amaliyatud difa' minal insan. Kalau sekiranya bukan karena kekuatan emosi yang melahirkan rasa pembelaan itu, maka tidak akan ada yang namanya difaul insan, difaul nafs, ada ono sing jaga bela negara, nasionalisme, bela agama, itu tidak akan ada. Narik. Kemudian ghairu an hadhil quwwah wa kama fi syahwati la tura'i fiha yasturu anha halalan wala haraman wala tushakhisu lahu hududan wala kayfiyatan muayyanatan bal taqta' wa tudammir wa taqdi ala kulli syai'in. Dia bilang kekuatan emosi ini podo karo kekuatan syahwat. Kekuatan syahwat itu positif tapi juga harus dikendalikan untuk jadi positif. Kekuatan emosi juga bisa menjadi positif. Kapan? Harus dikendalikan. Mergo kekuatan emosi itu dia tidak kenal halal, tidak kenal haram, tidak mengenal batasan, tidak mengenal cara tertentu untuk melampiaskan. Pokoknya begitu emosi hancur. Hancurkan. Tidak peduli adil, tidak adil. Itulah emosi. Itulah emosi. Makanya kita lihat orang emosi itu luar biasa. Ketika orang itu emosi, wah dahsyat itu. Ya. Ketika orang itu sudah emosi, kata Rasulullah,
awwaluhu junun wa akhiruhu an-nadam. Wong kene emosi kira-kira waras apa ora? Ilang ndak akale? Bayangkan gara-gara tersinggung karo bojone atau karo anake, piring, wajan sing dia dulu beli nyicil, nyicil sampai pakai bank kredit, ini semua sudah terkumpul untuk kepentingan anaknya dan keluarganya. Begitu tersinggung sedikit tok, ngerti-ngerti piring semuanya pecah, kelontang, piar, habis, televisi habis. Kira-kira waras ora ini? Edan. Awalu junun wa akhiruhu an-nadam. Wong sing emosi itu semacam itu. Nah, ini makanya harus dikendalikan dengan kekuatan akal dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti kita akan dalam pembahasan bab jihadul akbar. Manfaat yang kedua, kita akan terakhir ini insyaallah supaya tidak terlalu kepanjangan. Manfaat yang kedua, al-faidatu tsaniyatu tamtazul quwwatu syahwiyatu bi annaha quwwatun adidatun la tahda'u bi sur'atin bi khilafil quwwatil ghadabiyyati allati tamtazu bi shiddatiha min nahiyatin wa bi annaha sur'anu ma tahda' min nahiyatin ukhra. Kekuatan syahwat itu kekuatan yang tidak mudah berhenti, tidak mudah dikendalikan. Tidak pernah ketika sudah muncak ya muncak untuk meredakan itu angel gitu loh maksudnya. Kekuatan syahwat itu nek wis kadung muncak itu untuk ngedunke supaya ndak itu sulit. Beda dengan emosi, begitu muncak set bisa medun. Bayangkan tadi seperti setan, piar pecah rumah, pecah semua, pecah habis semua. Begitu keluar pakai peci, pakai gamis, masya Allah, kayak wali Allah. Padahal tadi barusan jadi orang gila. Kita temukan enggak seperti itu? Wong kalian juga sering melakukan itu, nah kan? Ngerti-ngerti ngamuk-ngamuk, lempar duar, lu untung rak kena anakmu. Kalian sendiri lakukan itu. Itu loh. Itu sering kita lakukan ya. Alasannya wadung emosi, tapi sing rugi ya kamu sendiri. Tapi ada orang-orang yang emosi semacam ini merasa bangga. Itu aneh. Aneh ketika dia sudah bisa menghancurkan apa yang ada di dalam rumah, bisa ngerusak punyaan orang, dia bilang merasa bangga. Ini problem, ini sudah akalnya tidak berguna, nafsunya yang berjalan, kewan sudah. Manfaat yang kedua, tadi disebutkan bi anna sur'ana ma tada min nahiyatin ukhra falidha warada fil ma'thur ali nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau emosi itu, kalau syahwat itu redanya lama, butuh waktu. Tapi kalau emosi enggak, emosi begitu selesai ngamuk puncaknya ada, bisa dikendalikan dengan cepat. Kata Rasulullah dalam riwayat disebutkan innal ghadaba jamratun tatawaqqadu fil qalb. Emosi, marah, ngamuk iku padha karo jamratun. Jamrah itu apa? Mawa. Mawa itu apa? Bara api. Mawa. Geni mawa sing merah ning nggon jero pawon niku wis kadhek iku mbakar. Tatawaqqadu fil qalb. Geni sing mengangah ngobong atimu. Awakmu panas kabeh mau gebyur es iki lho sik krasa panas. Apa menes kadung emosi dari sini, dari ujung kaki ini dari kuku, wet panas kabeh. Api dalam sekam. Air es iku mau cekel ngene iki sik ketok mumup. Iku nek kadung emosi. Makanya kata Rasulullah, innal ghadaba jamratun tatawaqqadu fil qalb. Emosi iku, marah iku, ngamuk iku adalah mawa, geni mawa sing membakar ati, sing bulat-bulat ning jerone ati. Alam tara ila infitahi audajihi wa jamrati ainaihi. Ketika wong iku emosi, wong itu magak marah, kira-kira jenengan iso ndelok tanda-tandane apa ora? Wong iki ngamuk, wong iki ora ngamuk, jenengan ngerti tanda-tandane ora? Ngerti, bisa terlihat. Satu kata Rasulullah, infitah audaji. Urat nadine iki metenteng. Itu
metenteng. Kedua, matane iki abang. Ora kaya biasane. Itu mungkin secara kedokteran katanya semua darah ini naik, otaknya langsung muncul ke sini semua darahnya itu. Jadi merah-merah betul. Kata Rasulullah, fa idza wajada ahadukum min dalika syai'an fa in kana qa'iman falyajlis. Kalau kalian di antara kalian menemukan situasi yang semacam itu, hatimu terbakar panas emosi, kata Rasulullah, fa in kana qa'iman, kalau dia dalam keadaan berdiri, caranya apa? Falyajlis, supaya dia duduk. Wa in kana jalisan falyanam, kalau dalam kondisi duduk kayak gini tiba-tiba muncul emosi, kita disuruh tidur terlentang. Kemudian wa illam yazal dalika falyatawadda bil ma'il barid. Kalau memang masih tetap emosi, turu itu sih tetap emosi, mungkin saking gedene masalah piye. Saking besarnya masalah, dia bilang masih tetaplah bisa berhenti, masih tetap emosinya tetap tinggi, falyatawadda bil ma'il barid, supaya wudu pakai banyu dingin. Wudu dengan air yang dingin. Wal yaktasil, mandi. Barangkali karena sudah berapa hari tidak mandi, emosi, pantes lah ya. Mandi gitu. Fa innan nara la yutfiha illal ma. Mergo api itu tidak bisa dipadamkan kecuali dengan air. Jadi intinya saudara-saudara sekalian, bahwa kekuatan ghadabiyah ini, bahwasanya kekuatan ghadabiyah ini akan menjadi positif, akan menjadi negatif, tergantung siapa yang akan mengendalikan. Kalau sekiranya antara syahwatiyah dan ghadabiyah bersatu padu dan akalnya ndak ada, bisa bayangkan kuwi. Kewan karo syahwat hewani, nafsu yang sifatnya mangan, kepuasan ini dan sebagainya, terus digandengnya dengan kekuatan ghadabiyah yang sifat sabuiyah, kebuasan ini. Anda bisa bayangkan, ini bojone wong ayu, gak iso saiki tak tunggu rondone, carane piye? Pateni sik. Wah, karena itu tadi dorongan seksualitas, dorongan ini, yang kedua emosi. Jadi ini ngono. Ya kan, nek sinetron kan begitu. Sinetron itu kadang-kadang juga realistis itu. Ini yang perlu dikendalikan. Insya Allah kita akan bahas untuk selanjutnya, ketika kemudian kekuatan ghadabiyah, syahwiyah dengan dua jenisnya itu tadi, kemudian ghadabiyah dengan dua jenisnya bersatu padu, kemudian akalnya kalah, ya sudah, manusia menjadi binatang, betul-betul binatang. Bukan hanya binatang, tapi binatang buas. Jadi ada binatang yang tidak buas, ada binatang yang buas. Binatang yang tidak buas seperti kucing, dan yang lain sebagainya. Ada nanti manusia, dalam pembahasan yang akan datang, Allah Ta'ala akan membangkitkan kita manusia ini tergantung pada karakter yang ada di dirinya. Apakah kelak besok akan menemui Allah Ta'ala dalam keadaan seperti babi, anjing, kera, dan lain sebagainya, tergantung pada posisi, karena karaktermu ono kabeh di situ. Insya Allah nanti dalam waktu-waktu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad.